Halo semuanya, nama saya Rizky Naik Hidayat, mahasiswa Pendidikan Teknik Elektro Universitas Negeri Jakarta. Sekarang saya berada di atas plafon kontrakan saya, dan di sini kita akan melakukan praktek instalasi listrik. Nah, setelah memeriksa instalasi di atas ini, saya menemukan bahwa kabel di sini masih dipasang secara asal-asalan. Kita lihat kabelnya juga tidak dilapisi dengan pipa PVC, yang hal ini tentunya sangat rentan terhadap gigitan tikus. Saya juga menemukan adanya sambungan isolasi kabel yang mulai terkelupas dan yang mungkin dikarenakan usia dari isolasinya yang sudah cukup lama. Namun di sini kita tidak dapat mengubah instalasinya karena tentu saja ini bukan rumah saya. Dan lalu apa yang akan kita kerjakan di sini? Di sini kita akan merapikan sambungan isolasi yang mulai terkelupas tadi dan mengganti tebusnya. Nah, langsung aja kita ke prakteknya. Oh ya, sebelum melakukan pekerjaan kita, ada baiknya kita bersihkan terlebih dahulu area kerja kita agar lebih nyaman ketika mengerjakannya. Dan karena di sini cukup berdebu, ada baiknya kita menggunakan masker terlebih dahulu. Nah, sekarang kita bongkar terlebih dahulu isolasi kabelnya dan tentunya harus dengan hati-hati. Nah, di sini saya sudah mematikan terlebih dahulu tadi sebelum naik ke atas ini. Saya sudah menurunkan MCB-nya. Dan untuk memastikan agar lebih aman, kita cek lagi arusnya, apakah masih ada arus yang bocor atau tidak. Nah, di sini saya juga memeriksa terlebih dahulu kabel birunya. Dan kenapa saya memeriksa kabel birunya? Karena saat pertama kali saya naik ke sini, kabel biru inilah yang ternyata dialiri arus listrik. Sementara kita lihat di sana kabel hitamnya disambung tiga-tiganya, yang itu menandakan berarti bahwa dia adalah netral. Dan untuk penggunaan warna kabel sendiri, warna kabel biru seharusnya itu adalah untuk netral, dan kabel hitam itu untuk muatan listriknya. Nah, kabel hitam itu sendiri ada, tidak hanya hitam sebenarnya untuk arus listrik, ada juga merah, kemudian kuning. Kita lihat di sini juga ada warna kuning. Kemudian untuk warna-warna kabel lainnya yang kuning strip hijau itu biasanya adalah untuk pembumian. Setelah semuanya aman, sudah dipastikan tidak ada arus listrik yang mengalir, kita akan membuka sambungan dari kabel tembaga ini. Di sini saya tidak dapat memotongnya karena kabelnya sangat pas-pasan. Jadi saya harus memutarnya untuk menggunakannya kembali nanti ketika disambungkan lagi. Dan setelah semuanya terbuka, kita keluarkan juga. Kita buka juga tedusnya. Dan saya menemukan di sini tedusnya dipasang menggunakan paku ya, dipaku begitu. Jadi saya paksa dengan menggunakan tang kemungkinan di sini karena cukup sulit juga. Kita keluarkan semuanya, kemudian baru kita cabut. Di sini saya menggunakan tang secara paksa karena ternyata di tedus ini ditancapkan menggunakan paku, bukan menggunakan skrup atau
semacamnya. Kemudian kita bersihkan lagi area kerja kita agar lebih nyaman saat bekerja. Dan karena sudah saya bilang tadi, di sini kabelnya tidak cukup panjang untuk saya tarik untuk membuat sambungan baru, sehingga saya harus meluruskan kembali bekas lilitan kabelnya tadi, bekas sambungan tadi. Luruskan semuanya agar bisa digunakan kembali. Dan jangan lupa teman-teman, apabila kita naik ke atas plafon seperti ini atau ke tempat-tempat yang cukup sulit untuk dijangkau, ada baiknya kita mempersiapkan alat dan bahan kita agar kita tidak perlu untuk naik turun untuk mengambil alat atau bahan yang ketinggalan, sehingga semuanya harus dipersiapkan secara lebih baik agar kita tidak perlu repot-repot untuk naik turun mengambil barang yang ketinggalan. Dan sekarang kita pasang tedusnya menggunakan skrup yang sudah saya bawa. Dan sekarang tinggal kita sambungkan kembali kabel-kabelnya seperti semula. Di sini saya sambungkan kembali seperti semula. Saya tidak akan mengubah warnanya atau mengubah sambungan
warnanya tadi. Saya akan memasangnya kembali seperti semula. Di sini kita menggunakan sambungan yang cukup sederhana, yang sangat sederhana malahan, yang dinamakan sambungan ekor babi atau pigtail. Di sini kita pegang pangkal tembaganya yang sudah kita kupas, kemudian kita pelintir searah dengan jarum jam. Seperti ini, hingga ke ujungnya, dan semuanya kita sambungkan seperti ini. Dan untuk macam-macam sambungan sendiri ada beberapa macam. Ada sambungan puntir, sambungan bell hanger, sambungan Western Union, sambungan bolak-balik, sambungan Britania, sambungan scarf, sambungan percabangan, sambungan single plain joint, sambungan knot tape joint, sambungan wrap cable splice, dan sambungan mata itik. Sambungan yang kita gunakan saat ini adalah sambungan yang sangat sederhana, hanya dengan memutar kedua kabel searah dengan jarum jam.
Setelah semuanya tersambung kembali, saatnya kita mengisolasinya. Mengisolasinya juga tidak boleh asal-asalan. Di sini kita letakkan isolasinya di pangkal isolasi kabelnya, kemudian kita tarik. Nah, namun jangan terlalu keras karena akan terputus seperti ini. Ketika memutarnya kita harus sambil menariknya agar melekat lebih kuat, dan menariknya juga harus tetap menggunakan perasaan agar tidak terputus seperti tadi. Kemudian kita lilitkan ke atas secara spiral. Dan dililitkan kembali ke bawah hingga menutupi isolasi yang pertama tadi dipasang. Dan untuk pemasangan sambungan kabel seperti ini, ada baiknya juga kita memberikan kabel lebih gitu, memberikan spare kabelnya, sehingga ketika kita perlu untuk memperbaiki sambungannya, kita memiliki kabel yang lebih panjang sehingga bisa ditarik untuk keperluan maintenance, keperluan perbaikan, sehingga kita tidak perlu mengganti kabelnya dengan yang baru, kita hanya perlu menarik kabelnya. Sekarang tinggal kita masukkan kabelnya ke dalam tedusnya, kita susun secara rapi. Dan mungkin
Untuk sambungan fasanya kita pisahkan dan tinggal kita tutup seperti ini. Nah, setelah selesai kita bersihkan alat-alat kita bersihkan bekas kotoran yang tersisa tadi. Sekian video dari saya. Terima kasih.